Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan yang patut kita syukuri bersama adalah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari-hari yang amat mulia di dunia ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, bahwasanya hari-hari terbaik, hari-hari yang paling agung, hari-hari yang paling utama di dunia ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka hendaknya kita benar-benar mensyukuri kenikmatan tersebut, yang mana pada hari-hari yang mulia tersebut kita semuanya berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, yang mana amal-amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut ahabbu ilallah, lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa azka indallah, dan juga lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa a'zam ajra, dan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah pahalanya amat-amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita semuanya patut bergembira, patut berbahagia, karena kita berada pada momen hari raya Idul Adha, yang mana di antara syiar Islam tatkala hari raya adalah kaum muslimin menampakkan rasa gembira, menampakkan sukacita, menampakkan yaitu kegembiraan tatkala kita merayakan hari raya Idul Adha ini. Maka hendaknya kita benar-benar membingkai kesenangan dan juga kegembiraan di hari atau di momen hari raya ini dengan dasar ketakwaan kepada Allah dan juga dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hari raya yang penuh dengan sukacita ini bisa menambah ibadah, menambah amal, menambah kebaikan, yaitu bagi kita kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Idul Adha, maka tentunya tidak bisa lepas dari sesosok nabi yang amat mulia, yang amat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiyuna Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Ibrahim alaihissalam, demikian pula keluarga beliau, istri beliau, dan juga anak beliau. Maka mereka menjadi suri tauladan bagi kita semua, contoh yang baik bagi kita semua, yang kita semua menginginkan keselamatan dunia dan akhirat,
yang kita semua menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang kita semua menginginkan keberkahan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Mereka lah sosok yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, yang mana di antara sosok Nabi Ibrahim adalah beliau orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak manusia, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita tiru, yang harus kita contoh. Hendaknya kita memiliki tauhid yang benar, hendaknya kita memiliki keimanan yang benar, yang menancap dalam hati kita, yang tertanam dalam hati kita. Karena tauhid dan iman yang benar itulah modal utama bagi kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Modal utama bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yang tidak dicampuri dengan kezaliman sedikit pun, yang tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan syirik sedikit pun, maka orang yang bertauhid, orang yang beriman dengan keadaan seperti itu akan diberikan keamanan oleh Allah, akan diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara keutamaan tauhid yang harus kita selalu ingat, yang harus selalu kita perhatikan. Kita menginginkan kebahagiaan, kita menginginkan keselamatan, maka hendaknya kita benar-benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Karena dengan tauhid, maka insya Allah kehidupan kita akan selalu berada di atas kebahagiaan. Lihatlah orang-orang yang mereka memiliki harta yang banyak, memiliki pangkat yang tinggi, memiliki kemewahan-kemewahan dunia, namun mereka tidak memiliki tauhid, mereka tidak beriman kepada Allah, maka kehidupan mereka tidak akan pernah bahagia. Kehidupan mereka akan selalu berada pada kesengsaraan dan kesempitan. Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tua, bapak ibu, hendaknya memperhatikan pendidikan tauhid anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar dirinya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik dan agar anak keturunannya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik, yaitu menyembah patung, menyembah berhala, ataupun hal-hal yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Maka orang tua harus benar-benar memperhatikan anaknya, jangan sampai anaknya terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik, yang mana di zaman yang serba canggih, zaman yang modern ini, ternyata kesyirikan tetap merajalela, ternyata kesyirikan berada di mana-mana. Maka hendaknya kita waspada dan juga anak-anak kita hendaknya kita kontrol, karena untuk bisa mendapatkan surganya Allah, untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi kelak di akhirat, di antara modal utamanya adalah iman kepada Allah dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah, sampai kalian mentauhidkan Allah, sampai kalian mati di atas tauhid,
sampai kalian mati di atas Islam, di atas iman, dijauhkan dari yang namanya kesyirikan-kesyirikan. Maka hendaknya kita benar-benar menjaga diri kita dan juga keluarga kita, anak-anak kita, agar senantiasa menjaga tauhidnya, agar senantiasa istiqamah di atas tauhid hingga akhir hayat kita. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa dicontoh dari teladan kita yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah ketundukan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kadang kita banyak lalai. Kita tidak memaksa diri kita untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita banyak lalai dari taat kepada Allah. Kita banyak mengikuti hawa nafsu kita. Kita banyak mengikuti yaitu manusia secara umum, tren yang sedang terjadi di masyarakat, sehingga kita lalai dari tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketundukan Nabi Ibrahim, ketundukan Nabi Ismail, dan ketundukan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadikan mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita contoh, yaitu kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang berat, namun mudah bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mudah bagi orang-orang yang dia mengingat negeri akhirat, yang mana kelak di negeri akhirat semua dari kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan kita di dunia ini, apakah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita lebih mengikuti ucapan manusia, lebih mengikuti hawa nafsu kita. Kalau kita mengikuti dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang susah, kehidupan yang tidak enak. Maka apabila kita ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia dunia dan akhirat, hendaknya kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dicapai tatkala kita mau bermajlis ilmu, kita belajar ilmu agama, karena ilmu agama adalah yang bisa menyelamatkan kita dari kekalnya api neraka. Dengan ilmu agama kita tahu mana perbuatan-perbuatan yang mengantarkan ke surganya Allah dan mana perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita melatih diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ibrahim yang diperintah untuk menyembelih anaknya, beliau melakukannya dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Padahal anak yang dinantikan itu mulai sejak lama. Disebutkan bahwasanya umur Nabi Ibrahim sudah mencapai 80 tahun. Ternyata ketika mendapatkan seorang anak dan sudah menjadi remaja atau pemuda, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang dia cintai. Namun apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tetap melaksanakan tunduk dan taat kepada perintah Allah. Demikian pula Nabi Ismail
dan kesudahannya akibatnya adalah kemuliaan dan kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, di antara yang bisa dicontoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwasanya beliau alaihissalam bersegera untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan. Dan inilah yang harus kita contoh. Kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kita yang menginginkan kesenangan dunia itu pun kita harus kerja keras. Mulai dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam untuk bisa merasakan kesenangan dunia. Padahal kesenangan dunia tersebut hanya sebentar. Kerja keras yang begitu lama, kemudian kita merasakan kesenangan dunia hanya sesaat, hanya sebentar saja, setelah itu hilang dari kita. Dan ada kenikmatan yang kekal abadi, yaitu kenikmatan surga, yang itu menuntut kita untuk semangat memperbanyak amal-amal soleh, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setelah kita mati, yang kita bawa adalah amal-amal soleh kita. Kalau kita punya uang yang banyak, harta yang banyak, lalu mati, kita tidak akan membawa harta-harta tersebut. Kalau kita memiliki pangkat jabatan, lalu kita mati, maka kita akan dikubur di dalam liang lahat, di dalam tanah, tanpa ada jabatan, tanpa ada kekuasaan. Yang kita bawa adalah amal-amal kita. Kalau amal-amal baik, maka berbahagialah. Namun, kalau ternyata di dunia kita banyak melakukan amal-amal buruk, maka celakalah orang tersebut. Karena amal buruknya akan menemani dia di dalam kuburnya. Dan juga nanti tatkala di hari kiamat, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan jelek tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita bersemangat. Momen 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kemudian pada hari ini, hari yang ke-10, hari terakhir dari hari-hari yang mulia. Bahkan Rasulullah menyebutkan hari Idul Adha, yaitu hari yang ke-10, itu adalah hari yang paling baik, hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkanlah momen-momen seperti ini untuk kita memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal baik. Dan amal soleh yang diterima oleh Allah adalah amal yang ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, dan amalan yang sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa hidupnya dihiasi dengan amal-amal soleh, maka insya Allah akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan iman, maka apa kata Allah? Kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah, orang yang berzikir kepada Allah, maka dia akan senantiasa termotivasi untuk melakukan amal-amal baik dan menjauhi amal-amal jelek, perbuatan-perbuatan buruk. Dan juga dengan dia berzikir kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang tenang, tidak gampang panik, tidak gampang resah, tidak gampang gundah gulana, tidak gampang cemas, karena dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan,
dalam melakukan amal-amal soleh. Karena betapa banyak di antara kita yang semangat 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan melakukan amal-amal soleh, amal-amal ibadah, lalu setelah itu berbalik lagi melakukan perbuatan-perbuatan haram, melakukan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan maksiat. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah diberikan keistiqomahan untuk melakukan amal-amal soleh, mengerjakan amal-amal yang wajib, lalu kita tambah dengan amal-amal yang sunnah, karena memang itulah bekal kita, tabungan kita kelak di hari kiamat. Perhatikan dan juga ambillah pelajaran dari orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang malas dalam melakukan amal soleh. Mereka meminta kepada Allah, Rabbirji'uni la'alli a'mal salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mereka meminta agar dikembalikan ke dunia karena mereka tahu mereka tidak memiliki amal. Mereka mengatakan, la'alli a'mal salihan fima taraktu. Karena dahulu aku tidak beramal, aku meninggalkan amal soleh, maka kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Maka untuk bisa konsisten istiqomah di atas amal-amal soleh, hendaknya kita berdoa kepada Allah dan mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang mensupport, membantu kita untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momen hari raya Idul Adha ini adalah momen yang tepat untuk kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ingat negeri akhirat, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang akan mendapatkan keselamatan, keberkahan, kebahagiaan tidak hanya di dunia ini, bahkan di akhirat kelak. Kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.